kasih. Hari ini kita akan sharing bersama, tapi terlebih dahulu mari kita pemanasan sebentar. Mohon Bapak Ibu angkat tangan kanannya. Ya, yeah. Nanti kalau saya bilang 1, silahkan angkat jari telunjuk seperti ini. Ya. Kemudian 2 seperti ini, 3 ini, 4 ini. Kemudian kalau 5 dikeluarkan jempolnya saja. Mari kita sama-sama ya Pak ya. Oke, 1, 2, ya, 3, 4, 5. Sudah paham ya Pak ya? Kita acak sekarang. Tolong ikuti kata-kata saya. Oke, 2, 1, 4, 3, 5. Pegang dagu. Iya, terima kasih untuk waktu kita semuanya. Ya, di awal tadi saya bilang apa Bu? Iya, tadi di awal tadi saya bilang tolong ikuti kata-kata saya, bukan ikuti gerakan saya. Lebih mudah mana Pak Bu? Mengikuti kata-kata atau mengikuti gerakan? Gerakan. Maka itulah kunci dari mendidik anak. Kunci dari mendidik anak itu tidak perlu kata-kata yang banyak, cukup dengan gerakan kita saja, maka pasti jadi. Ya. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Septi Penny Wulandani. Saya di sini bersama tim kami. Kami selalu tim keluarga. Jadi kalau kami diundang kemanapun saya bilang tiketnya 5 ya, gitu. Karena selalu anak saya sejak kecil ikut kemanapun. Anak saya 3, kemudian bapaknya juga gabung. Bapaknya 1, bapaknya 1. Ya, saya dari Salatiga, kota yang selalu benar 7, ya, kota yang selalu benar 7 terus. Kemudian saya bukan anak ke-7, tapi namanya mengandung unsur 7, Septi. Dan saya alhamdulillah perjalanan keluarga kami memang luar biasa. Ketika mulai menikah, kami tidak tahu apa-apa. Kami saat itu masih usia muda, pernikahan dini. Pernikahan dini. Saya 21 tahun menikah, kemudian Pak Rudi ini usia 27 tahun. Di saat kami menetapkan diri mulai akan menikah, maka ada satu syarat dari Pak Rudi. Aku ingin anakku dididik oleh ibunya, bukan dididik oleh orang lain, meskipun itu kakek dan neneknya. Itu tantangan berat bagi saya karena oh gitu ya. Artinya saat itu SK Pegawai Negeri saya turun dan ditempatkan di Rumah Sakit Karyadi Semarang sini. Kemudian saya harus memilih antara menjadi pegawai negeri, melanjutkan karir saya di pegawai negeri di Semarang, atau memilih ikut suami dengan catatan 1, jadilah ibu rumah tangga bagi anak-anakku. Itu pilihan yang sangat berat. Kemudian menangis, iya menangis, karena waktu itu kan memang saya orang komunitas 80% Pak. 80% itu artinya saya adalah orang yang SD, SMP, SMA, kuliah pengennya kerja. Sudah itu saja. Dan kayaknya kalau sudah jadi pegawai negeri, itu rasanya saya sudah mencapai puncak saya. Saya ingin sekali jadi pegawai negeri. Diterima jadi pegawai negeri, kemudian saat sudah diraih, ada pilihan yang menantang. Bagaimana kalau kamu jadi ibu rumah tangga, mendidik anak-anak kita nantinya. Di saat itu saya menimbang-nimbang, A, B terus gitu ya. Kemudian setelah itu oke. Kalau menjadi pegawai negeri berarti pimpinan saya adalah kepala departemen. Nanti saya akan bertanggung jawab kepada beliau. Tapi ketika saya memilih menjadi profesi ibu rumah tangga, maka atasan saya adalah yang di atas. Ketika pilihan itu muncul, oke, saya memilih menjadi ibu rumah tangga. Saya lepaskan pegawai negeri saya dan saya jalani menjadi ibu rumah tangga. Ternyata tidak gampang. Saya hijrah ke Jakarta. Kemudian di sana semua ditanya, Mbak, kerjanya di mana? Selalu saya jawab, saya di rumah. Oh, ibu rumah tangga. Oh, gitu ya. Ada tonya di bawahnya gitu kan. Oh, ibu rumah tangga. Toh, sayang ya, sudah kuliah tinggi-tinggi kok cuma jadi ibu rumah tangga. Itulah yang menggebrak hati saya
yang menyadarkan saya, inilah yang menyebabkan profesi ibu rumah tangga menjadi second class di masyarakat kita. Karena di Indonesia, ibu rumah tangga artinya adalah perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Sehingga tidak bangga ketika profesi ini diambil, kemudian mendidik anaknya. Urusannya hanya seputar nyuapin anak, bersihin rumah, dapur, kasur, sumur, selesai. Dan ini membuat ibu-ibu yang memiliki ibu rumah tangga yang sudah full memiliki waktu banyak, tidak lagi memiliki kebanggaan. Apa yang saya lakukan biar saya muncul rasa kebanggaannya? Pertama kali adalah saya membuat kartu nama. Kartu nama saya ada di sini mungkin ya. Saya membuat kartu nama Septi Penny Wulandani, bawahnya ibu rumah tangga profesional. Semua orang gitu kan. Ini kartu nama saya pertama ya, dan sampai sekarang saya menggunakan kartu nama ini. Jadi Septi Penny Wulandani, bawahnya ibu rumah tangga profesional. Kenapa profesional? Saya milih rumah saya adalah kantor saya. Saya memilih ibu rumah tangga sebagai profesi saya, sehingga kantor saya adalah rumah dan saya harus berlaku selayaknya saya di kantor. Karena di awal biasanya kostum kebesaran ibu rumah tangga apa Pak Bu? Daster. Di rumah itu pakai daster. Aromanya aroma apa? Bawang, cabai dan sebagainya, gitu kan? Itu normalnya ibu rumah tangga harusnya seperti itu. Maka ketika saya melihat tetangga kanan saya, Mbak kok cantik sekali, mau kemana? Mau ke bank, enak ya kerja, gitu. Tetangga kanan, Mbak mau kemana? Mau ke Telkom, cantik kan, harum, wah gitu. Semuanya betul. Saya bilang, oke, mereka bekerja, saya juga bekerja. Maka saya mengubah kostum saya, mulai dari jam 6 sampai dengan jam 2 siang, saya sudah menanggalkan daster saya dan berubah selayaknya ibu-ibu yang di Telkom ini menggunakan baju kerjanya. Saya memakai aroma yang wangi, sehingga beliau ini senang sekali ketika berangkat dari kantor. Wah, kamu harum sekali hari ini. Kemudian yang saya lakukan dari jam 6 sampai dengan jam 2 siang, saya tidak akan menerima tamu yang hanya ecek-ecek aja. Misalkan ngerupik, tahu nggak Krisdayanti? Wah gitu, maaf ya, saya sedang bekerja. Nanti jam 2 siang saya akan layani tentang kerumpian siapapun. Tapi jam ini saya tidak akan menerima. Kemudian anak-anak ini kalau saya sedang mengajar mereka, maka sekali ada telepon dari jam 6 sampai jam 2 siang, anak-anak selalu bilang, mohon maaf, ibu sedang ada kelas. Kelasnya siapa? Mereka, satu anak saja tadinya. Kelas saya hanya itu saja. Nah, itu terjadi bertahun-tahun, sehingga menyebabkan saya mengatakan asik sekali rasanya menjadi ibu rumah tangga itu. Dan itu adalah profesi yang luar biasa, harus dibanggakan, karena memang apa ya, uniknya ada sesuatu banyak yang dikerjakan di sana. Itu. Maka perjalanan saya berawal dari seorang ibu rumah tangga. Maka hari ini pun saya bilang saya adalah ibu rumah tangga. Dan siapakah yang melatih saya?